Ya, selamat siang teman-teman. Puji Tuhan kita sudah berkumpul dalam Google Meet siang hari ini ya. Oke, aku mau meminta tolong kesediaan Rahel Trevina Putri Setiadi. Ya, Rahel, Iya, dengar Pak. suaraku nak. Oke, tolong buka doa dan nyalakan kameramu ya. Nyalakan kameramu, nyalakan mic-mu, terus pimpin doa. Silahkan Rahel. Rahel, mic-nya belum dinyalakan. Halo Rahel. Ya, Halo, oke. Pak. Silahkan Oke. Rahel pimpin doa pembuka ya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di pertemuan kali ini, Tuhan. Berkati kami dari awal kuliah sampai nanti pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Rahel ada di kota mana? Purwokerto. Oh, Rahel di Purwokerto. Purwokertonya di mana Rahel? Di dekat Unsud Ahmad Yani. Oh, Jalan Ahmad Yani. Oke, baik. Ya, baik. Thank you untuk doa pembukanya. Ya, oke teman-teman. Kita berharap Tuhan kasih sehat buat kita semua. Bisa mengikuti kuliah dengan nyaman siang hari ini ya. Saya siap untuk mendampingi teman-teman selama 3/4 jam ke depan ya. Oke. Kayaknya kita sudah bisa langsung mulai dengan saya berbagi layar ya. Oke. Ya, aku akan cek dulu apakah bentar. Aku bagikan layar. Ya. Yes. Apakah sudah muncul di layar handphone kita masing-masing, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Teman-teman, satu kali saya diminta melayani Komisi Remaja GKI Maleo Raya di Tangerang Selatan. Mereka punya tema yang sangat bagus, yaitu Homo Deus. Nah, menarik sekali untuk kuliah kita Homo Deus ini, dikasih gambar profilnya itu fingerprint. Ya, kita mau belajar apa dari materi kuliah Homo Deus? Ya, saya sekarang udah tidak lagi risau dengan peserta-peserta yang datang menyusul, karena sudah di backup oleh Levina. Ya, Levina, selamat siang Levina. Siang, Pak. Halo Levina. Oke, Levina tolong kontrol teman-teman kita yang baru join ya. Ya, Baik, Pak. Levina Baik. nanti yang accept ya. Aku jadi bisa full consent di materi ya. Oke teman-teman, mari kita mulai dengan penuh semangat seputar Homo Deus. Bacaan Alkitab kita dipilihkan dari Mazmur 8. Ya, yuk bergantian yuk, satu orang bacakan satu slide, sebut nama dulu. Ya, sebelum bacakan sebut nama, jadi nanti tidak bertabrakan. Sebut nama, terus bacakan satu orang satu slide. Silahkan. Saya, Pak. Kenezia Poena Alphonse. Siap. Mazmur 8 ayat 2, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Oke, thank you. Next. Ayo silahkan sebut nama, terus bacakan. Ayat 4 dan 5. Saya Pak Eliseva Yes. Mirela. Oke, siap. Next, yuk.
Mazmur pasal 8 ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Pasal 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Thank you. Ayat berikutnya, ayat 6 dan ayat 7. Silahkan sebut nama, Saya, Pak. terus bacakan. Oke, siapa namanya, Nak? Jessica Natasha Sinaga. Oke. Mazmur 8 ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pasal 8 ayat Silahkan itu. 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Oke, tadi yang waktu ayat 6 masih ke-mute ya. Oke, baik. Berikutnya, ayat 8 sampai ayat 10. Siapa silahkan? Saya, Pak. Sebut nama, bacakan. Siapa namanya, Saya, Nak? Pak. Angelin Irena Christmas. Oke, Angelin silahkan. Mazmur 8, ayat 8 sampai 10. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Oke, amin. Teman-teman, kita hari ini belajar tentang Homo Deus, sebuah ungkapan yang berasal dari bahasa Latin ya. Kalau diterjemahkan, Homo itu artinya manusia, Deo itu artinya Allah. Jadi kalau Homo Deus artinya manusia yang ilahi, manusia yang memiliki sifat-sifat Allah. Apakah betul bacaan Alkitab kita hari ini mau bicara bahwa manusia itu diciptakan hampir serupa dengan Allah? Nah, tolong bacakan, silahkan. Ayo, salah seorang teman. Sebut nama. Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Roy, Pak. Roy. Ya, silahkan Bang Roy. Mazmur 8 ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Oke, menarik. Ya, menarik sekali di ayat ini. Satu malam, pemazmur itu keluar dari tendanya. Zaman dulu orang masih tinggalnya di tenda-tenda ya. Dia melihat langit. Pemazmur kagum melihat bulan dan bintang di langit sana. Namun pemazmur lebih kagum lagi di ayat 5. Sewaktu memikirkan dan merenungkan siapa manusia itu. Sampai disayang Tuhan, diindahkan Tuhan. Sehingga disimpulkan di ayat 6, Tuhan kau telah membuat manusia hampir sama seperti Allah. Telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Oke, kita mau cek. Teman-teman, kita mungkin sudah lama nggak pernah camping ya, atau berkemah ya. Tapi mungkin juga kita udah lama nggak pernah lihat langit di waktu malam. Karena hampir sekian persen waktu kita habis di depan gadget, HP, ya, di depan ponsel kita. Jarang banget kita bisa meluangkan waktu melihat ke atas. Sampai-sampai generasi kita ini disebut generasi menunduk. Karena kerjanya menunduk liatin layar ponsel. Ya, anytime, any place, anywhere. Ya. Nah, teman-teman, pemazmur waktu itu saat melihat langit, melihat bulan dan bintang di waktu malam itu kagum. Memang pemandangan langit dari wilayah Timur Tengah itu beda banget dengan kita yang ada di Indonesia, teman-teman. Saya waktu naik ke Gunung Sinai dari Mesir menuju ke Israel bersama rombongan gereja kami, melihat langit itu rasanya dekat sekali, melihat bulan itu rasanya dekat sekali. Waktu mendaki Gunung Sinai, ya, gunung tempat Musa mendapatkan 10 perintah Allah. Memandang langit dan bintang,
bulan itu membuat hati ini terkagum-kagum. Saya membayangkan seperti ini, teman-teman. Kalau kita baru berkemah, ya dalam salah satu acara api unggun, kita punya kesempatan memandang bentangan langit di angkasa. Langitnya warna-warni, cahayanya seperti itu. Wow, pasti kita terkagum-kagum memuji Tuhan ya. Mantap sekali ciptaanmu itu Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan langit dan segala isinya. Itu betul-betul membuat aku terpesona, kagum. Ya, teman-teman, saya memunculkan bagaimana seorang papa itu membawakan lagu buat anaknya yang masih bayi, supaya bayinya yang masih kecil ini bisa memuji Tuhan. Ya, sayang kalau lewat Google Meet itu video tidak keluar suara, tapi kita boleh melihat reaksi lewat video ini. Ya, diajak nyanyi segala puji syukur. Lihat reaksi anak kecil bayi ini. Itu kalau di video bayinya ini ikut teriak-teriak. Mantap sekali. Ikut bersuara, memuji Tuhan. Oke, ya teman-teman. Sang Papa mau mengatakan, kalau engkau lahir di dunia ini, karena Tuhan menciptakanmu nak. Ya, kamu itu ciptaan Tuhan yang sangat amazing, mengagumkan. Ya, dan bagaimana hubungan seorang papa dengan anaknya. Menarik. Kita boleh lihat video ini. Ya, sang anak mengidolakan papahnya. Apapun yang dilakukan papa, aku kepingin jadi kayak papa. Segala sesuatu diawali dengan melihat. Ya. Waktu papahnya baca buku, jari-jari tangannya berpindah dari alinea baris ke baris. Anak ini pura-pura juga ikut. Ya. Tangannya juga sedang digerak-gerakkan memindahkan baris-baris alinea. Papahnya nonton TV, pegang remote. Anaknya pun juga akan meniru. Aku pengen sama kayak papa, gitu. Ya. Sang anak kepengen membangun sikap-sikap yang serupa seperti papahnya. Papahnya main gitar memuji Tuhan. Apa yang dilakukan anaknya di belakang sana, lihat. Papahnya baru nyanyi. Wow, anaknya pun main gitar di belakang sana, memuji Tuhan. Dan lihat, ketika papahnya berdoa di pinggir tempat tidur. Anak ini kepengen meniru, tapi dia tidak ngerti caranya untuk bisa bertelut. Dia mau belajar seperti apa sih bertelut kayak papa. Oh begini. Oke. Teman-teman, kita bersyukur punya orang tua yang mengajarkan kita mengenal Tuhan Yesus. Yang sampai hari ini kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan. Itu luar biasa. Karena orang tua, karena lingkungan keluarga, kita dibentuk sedemikian rupa. Teman-teman, tapi kenyataannya dalam perkembangan waktu SMA kemarin, kita kehilangan sifat-sifat ilahi. Sifat-sifat kekristenan kita seolah-olah jadi luntur. Ketika teman-teman kita ajakin skip, ya yuk skip yuk, kita bolos saja. Ya, kita kabur dari tembok belakang sekolah. Kita lihat rombongan beberapa anak SMA memilih skip
meninggalkan sekolah dengan cara kabur lewat tembok samping sekolah? Ya. Inikah Homo Deus? No. Ya. Atau kita lihat apa yang dilakukan. Bagaimana saat lulus SMA kemarin, kita ikut dalam konvoi, mempiloks, kasih cat piloks di baju, di rambut, di seluruh aksesoris yang kita pakai. Lalu kita keliling jalan raya konvoi sambil geber-geber suara gas motor. Inikah Homo Deus? Di mana sifat ilahi kita? Kok enggak? Atau kita lihat bagaimana beberapa anak muda ini bersepakat, ayo kita uji nyali. Siapa di antara kita yang nyalinya memang pemberani? Syaratnya, bawa sepeda motormu, nggak usah pakai helm, kita balapan di jalan raya. Ya, teman-teman lihatlah. Inikah Homo Deus? Dan jangan-jangan aku ada di sana. Ya, tidak mempedulikan keselamatan jalan raya. Aku bayangin kalau kita ada di dalam mobil warna hitam itu, betapa ngerinya. Karena begitu yang salah satu itu jatuh terpelanting, akan terlindas mobil kita. Ya kan? Inikah Homo Deus? No. Atau kita lihat, nggak cukup kalau sekedar balapan. Ayo uji keterampilan. Bisakah kita wheelie? Wheelie itu ban sepeda motor depan itu diangkat sambil jalan ngebut. Ya. Kalau kita bisa ngangkat ban sepeda motor roda depan, itu berarti paling jago deh. Gak peduli dengan keselamatan orang lain. Inikah sang Homo Deus? Enggak. Atau kita boleh lihat perkelahian pelajar, perkelahian antar sekolah, menyiksa, menganiaya, memukuli, bahkan ada juga yang sampai terbunuh. Inikah Homo Deus? No. Ya. Tapi mungkin teman-teman putri protes. Pak Stefanus, dari tadi kok contohnya cowok-cowok melulu. Emangnya kalau cewek itu pasti Homo Deus? Siapa bilang? Enggak juga. Cewek yang berantem di sekolah juga ada ya. Mungkin rebutan pacar dengan temannya. Sampai pukul-pukulan seperti ini. Ya. Atau mungkin kita katakan itu kan para pengendara motor. Kalau mobil kan kayaknya aman ya Pak. Siapa bilang? Lihat, ini pintu tol. Kenapa itu kok ada 2 mobil sampai berhimpitan di pintu tol? Kita zoom ya. Kita zoom, lebih jelas. Nih, kenyataannya tuh kayak gini nih. Kenapa? Karena 2 mobil ini sedang bersaing di jalan tol. Mobilku dengan mobilmu keren siapa? Nyali nyetir mobilnya jagoan aku atau jagoan kamu? Gak ada satupun yang mau mengalah. Sampai masuk pintu tol pun seperti ini. Ya. Inikah Homo Deus? Atau nyetir mobil dalam keadaan mabok, kurang tidur, habis pesta, nyetir mobil dalam keadaan fly, ya. Atau nyetir mobil sambil bales-bales WA. Jadinya kayak apa? Jadinya kayak gini deh. Kita lihat. Tuh mobil bisa naik sampai pembatas jalan kayak gitu. Inikah Homo Deus? No. Ya. Homo Deus, manusia ilahi itu kayak apa sih? Oke, teman-teman. Yuk, tolong bacakan salah seorang teman bacain ayat 4 sampai ayat 6. Sebut namamu, Nak. Langsung bacakan. Siapa? Saya Pak. Oke. Stefanus Mugel Jacob Lim. Oke, silahkan. Mazmur 8. Mazmur 8 ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan,
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Oke, puji Tuhan. Ciri khas Homo Deus adalah hidup manusia itu dimahkotai kemuliaan dan hormat. Manusia itu mestinya hidupnya mulia. Manusia itu mestinya hidupnya terhormat sebagai ciptaan Allah. Homo Deus. Ya. Dimahkotai kemuliaan dan kehormatan. Nah, persoalannya teman-teman, sungguhkah kita ini seorang yang membawa pribadi Homo Deus? Aku akan cerita ketika zaman stasiun kereta api belum ditertibkan seperti sekarang. Zaman dulu, orang kalau naik kereta api itu bisa diantar keluarga masuk sampai peron ya. Para pengantar tuh bisa masuk ke peron stasiun. Nah, aku jadi ingat, ada 4 orang atau 3 orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Mereka berempat atau bertiga ini dikirim sama-sama ikut pelatihan di luar kota. Pelatihan untuk upgrading gitu deh. Ya. Nah, karena jadwal sudah keluar, mereka berencana naik kereta api. Mereka sudah pesen tiket baik untuk berangkat maupun tiket untuk pulang. Puji Tuhan, acaranya memang keren banget. Sayang di hari terakhir, saatnya mau pulang, acara itu ditambah. Jadi ada perpanjangan waktu. Dan itu membuat bertiga atau berempat ini dalam keadaan panik. Karena tiket kereta sudah di tangan, acara belum selesai, tapi harus tetap ikut sampai selesai dulu. Nah, saat ikut sampai selesai, mereka langsung cabut sampai ke stasiun secepat-cepatnya. Dan ternyata benar, sampai di stasiun itu masih baru turun dari taksi, sudah ada pemberitahuan, kereta sebentar lagi berangkat. Padahal mereka belum sempat check-in. Wah, mereka berempat ini lari sekenceng-kencengnya supaya tidak ketinggalan kereta. Dan tahukah apa yang terjadi? Saat 4 pria ini mengejar kereta, di situ ada anak kecil yang jualan sebagai pedagang asongan. Pedagang asongan ini bawa makanan, permen, obat-obatan, minuman, ditaruh di nampan, lalu dijajakan keliling ke dalam peron stasiun tersebut. Nggak tahu dari berempat atau bertiga ini siapa yang menyenggol. Yang pasti, nampan pedagang asongan ini jatuh ke lantai, dan jualannya itu berantakan jatuh ke lantai, dan sebagian banyak terinjak-injak. Salah satu pria yang berlari-lari mengejar kereta itu bingung. Aku nggak tahu ini yang menyenggol pedagang asongan ini siapa. Tapi yang pasti di sebelahku ada anak laki-laki kecil. Dia jadi pedagang asongan. Dia baru nangis karena dagangannya hancur berantakan di lantai dan diinjek-injek aku dan teman-temanku yang berlari-lari mengejar kereta. Anak Tuhan yang satu ini berpikir keras. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan kayak teman-temanku ngejar kereta itu biar bisa pulang tepat waktu? Atau aku harus rela menolong anak lelaki kecil ini, pedagang asongan ini? Hatinya digerakkan Tuhan untuk berhenti. Jadi dia tidak lagi mengejar kereta, biarinlah aku tiketnya hangus, nanti beli tiket lagi. Yang pasti di depanku ini ada anak lelaki kecil yang butuh ditolong. Apa yang dia lakukan? Dia mengatakan pada anak lelaki kecil yang menangis itu, "Nak, udah jangan nangis, nak. Coba kamu ambil tas kresek." Anak lelaki kecil tuh ambil tas kresek. "Kamu pisahin ya. Barang dagangan yang hancur, yang keinjek-injek masuk tas kresek. Barang dagangan yang masih bagus bisa dijual ulang masuk ke dalam nampanmu. Paham, nak?"
paham. Anak laki-laki ini segera memindahkan barang-barang yang berantakan di lantai, yang masih bagus ditaruh dalam nampan, siap dijual lagi. Yang udah terlanjur diinjek-injek orang, masuk dalam tas kresek. Lalu terkumpullah satu wadah tas kresek besar. Isinya dagangan yang hancur karena keinjek-injek. Lelaki ini kemudian mengeluarkan dompet. Dia keluarkan uang lembar ratusan ribu 3. Nah, yang rusak ini aku yang beli ya. Ini uangnya, terimalah. Kamu jualan lagi sana. Tas kresek yang isinya barang-barang hancur itu dibeli oleh laki-laki ini dengan harga 300.000. Anak laki-laki kecil ini tiba-tiba kasih komen apa. Dia sambil menatap wajah pria tadi sambil berkata, Pak, maaf. Apakah Bapak itu Yesus? Ternyata dia anak sekolah minggu. Kok aku mendapat pertolongan Tuhan Yesus begitu nyata? Apakah Bapak itu Yesus? Ya, teman-teman terkasih, kita hari ini belajar sesuatu yang luar biasa tentang Homo Deus, ya, manusia ilahi. Adakah dalam diri kita itu sifat-sifat keilahian Tuhan masih tampak jelas dalam hidupku? Nah, lewat kuliah agama Kristen hari ini, kelas kita akan belajar menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang memancarkan dan menampilkan kepribadian seperti Kristus. Caranya bagaimana? Caranya saya mau minta salah seorang teman kita membuka Google Classroom bagian tugas. Yang sudah dapetin, boleh langsung buka Google Classroom bagian tugas, tolong bacakan buat kita. Ayo. Siapa? Siapa? Sudah dapetin? Saya, Pak. Oke, silahkan. Ratna ya. Iya. Oke. Tugas hari ini. Buka Yes. link YouTube ini, ikuti isi pengajaran dalam renungan video ini hingga selesai. Oke, bagian satu-satu dulu ya. Oke. Teman-teman, kalau tadi teman-teman ingin melihat video lengkapnya, ya, suara main gitarnya, suara anak menirukan papahnya, buka link YouTube itu. Ya, teman-teman akan bisa dapetin. Oke, baik. Yang kedua apa, Ratna? 2. Temukan secara pribadi dan tulislah identitas Homo Deus apa saja yang ada dalam karakter kepribadianmu. Oke. Kumpulkan sebanyak mungkin sifat Homo Deus dalam dirimu itu apa saja. Ya. Tulis sebanyak mungkin pengenalan dirimu. Aku tuh punya sifat-sifat keilahian itu apa saja dalam diriku. Koleksi sebanyak mungkin. Sebut, tulis ya, catat. Tugas 2 cukup jelas ya, Ratna ya. Oke. Tugas 3. 3. Praktekkan salah satu tanda identitas Homo Deus yang ada dalam dirimu kepada salah satu orang yang dijumpai. Tulislah laporan disertai bukti atau video singkat kebersamaanmu dengan orang tersebut. Oke. Dari sekian banyak sifat Homo Deus, pilihlah salah satu yang memang betul engkau sedang lakukan terhadap seseorang di foto atau di video. Ya, aku hari ini bersama dengan siapa dan sedang ngapain, tanggal berapa, jam berapa. Cukup jelas teman-teman? Tugasnya? Ratna, setelah membaca apakah tugasnya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Kita punya waktu 1 minggu ke depan untuk mengerjakan dan mengumpulkan. Ya, aku tunggu laporan teman-teman. Yang pertama aku mau mengapresiasi dulu kelas kita. Kelas kita telah mengumpulkan semua tugas pertama dengan sangat baik kecuali 1 orang. 1 orang belum ngumpulin, aku nggak tahu apa maksudnya.
Tapi teman-teman jangan ketularan yang satu. Tetap rajin kumpulin tugas, ya. Ada pribadi Homo Deus dalam diri kita. Oke, baik. Itu tugas dan pertemuan kita hari ini. Any question? Ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Felicia. Iya Pak, untuk absen hari ini tuh absennya di mana ya Pak? Oh baik, saya belum melampirkan, sorry. Nanti aku lampirkan menyusul ya, daftar hadirnya ya. Baik Pak, Oke, terima kasih. nanti aku lampirkan daftar hadir di Google Classroom ya. Belum bikin daftar hadir. Belum bikin daftar hadir tadi. Iya Pak, terima kasih. Ya, nanti aku bikinkan daftar hadir dulu ya. Oke. Ya, siap. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Oh, ada yang bertanya waktu pertemuan pertama nggak isi daftar hadir. Boleh menyusul, daftar hadirnya masih ada kok. Bisa diisi aja, menyusul nggak apa-apa. Ya, buat yang bertanya lewat chatting udah aku jawab ya. Ada lagi yang mau bertanya pakai chatting atau pakai suara? Silahkan. Ya, aku mau bertanya kalau nggak ada yang bertanya. Apakah materi kuliah hari ini cukup bisa dimengerti dan diterima, teman-teman? Cukup, Pak. Bisa diterima Cukup, ya? Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Ya, kalau bisa, gini, kita Jumat depan pakai link Google Meet-nya yang ini lagi ya. Link Google Meet-nya nggak usah berubah-berubah, pakai itu terus saja. Nanti Levina yang akan jadi koordinatornya. Ya, oke. Sangat senang untuk kuliah hari ini. Kita semua berterima kasih ke Levina yang telah memunculkan link ini ya. Bagaimana kalau sebentar kita nyalain kamera untuk di screenshot oleh teman kita? Ya, silahkan. Yuk, nyalain kamera akan di screenshot. Siapa teman yang bersedia screenshot? Ada? Nanti dibagi di grup. Sukarelawan. Silahkan. Sebut nama dulu, siapa yang bersedia screenshot. Yang pakai laptop lebih nyaman. Ada? Yang pakai laptop bersedia screenshot. Jessica pakai laptop nggak, Jessica? Iya, Pak. Oke, Jessica nanti screenshotkan ya. Terus nanti dibagi di grup WA ya. Oke, yuk kita sama-sama nyalain kamera yuk. Kan nyalakan kamera. Senang banget bisa bersama-sama. Oke. Jessica kasih aba-aba. Oke. Mungkin yang belum on cam bisa untuk on cam sekarang. Silahkan, Felicia on cam, Ratna on cam. Oke. Kita mulai pemotretan pertama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, apakah cukup atau masih diulang sekali lagi? Sekali lagi boleh, kasih jempol semua. Oke, sekali lagi. Pemotretan terakhir. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Ditunggu ya kiriman fotonya. Ya. Oke, Pak. Baik teman-teman. Semangat jaga kesehatan ya. Tuhan berkati ya. Senang bisa bertemu lewat kelas hari ini. Tuhan berkati. Yuk, dadah.